Nah, sekarang kita akan membahas buku di halaman 462 Fisika ya, soal nomor 1, balok es bermassa di situ 40 kg, di mana massanya sama dengan 40 kg meluncur di atas permukaan datar yang kasar sepanjang S sama dengan 42 meter. Jika suhunya TS adalah 0 derajat, dan sepanjang gerakan tersebut 20 gram es mencair. Berarti di sini M aksennya 20 gram mencair dengan mengabaikan perubahan berat balok es selama gerakannya. Besar koefisien gesek mu. Oke. Jadi di sini kalau ketika balok meluncur di atas permukaan kasar, terdapat gaya gesek yang bekerja pada balok es. Jadi usahanya itu sama dengan kalor. Nah, usaha itu kan F, karena dia di sini hanya gaya gesek, berarti Fg kali S sama dengan M kali L, karena suhunya di 0 ya. Nah, Fg itu kan mu kali M kali G kan. Nah, kali S sama dengan M kali LS. Nah, ini adalah M aksen M yang sudah melebur. Berarti mu yang ditanya, M-nya kita masukkan 40, G-nya 10, S-nya itu 42 sama dengan 20 kali LS-nya. Nah, LS itu kan konstanta ya. LS itu nilainya adalah 336.000. 336.000. Nah, jadi di sini mu sama dengan 20 kali 336.000 dibagi dengan 40 dikali 10 dikali 42. Sehingga nanti jawabannya adalah 0,4, yaitu yang B. Kita lanjut soal nomor 2, solder listrik pada tegangan V sama dengan 125 volt. Memerlukan kuat arus I sama dengan 1 ampere. Digunakan dalam waktu 30 menit, itu dijadikan ke detik dikali 60, yaitu 1800 detik. Kepala solder terbuat dari tembaga dengan massa M sama dengan 20 gram. Dan kalori jenis tembaga adalah 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Jika 20% energi listrik dipakai untuk menaikkan suhu, maka kenaikan suhunya adalah, nah kita cari W dulu ya, V kali I kali T. Nah, di mana 125 kali 1 dikali 1800. Itu nanti dapatnya adalah 225.000 joule. Nah, kita jadikan ke kalori, berarti 225.000 dikali 0,24, yaitu 54.000 kalori ya. Nah, dalam bentuk kalori, baru kita ganti ke sini. Berarti 20/100 kali 54.000 kali Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Coret nih kan, berarti 20 kali 540. M itu 20 kali C 0,9 kali delta T. Berarti delta T sama dengan 20 kali 540 per 20 kali 0,9, yaitu dapatnya adalah 600 derajat Celcius. Yaitu jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 3. Dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan terdapat air bersuhu T air adalah 30 derajat. Dicampur dengan es, berarti TS itu adalah min 10 derajat Celcius. Setelah dicampur 25%, berarti ini bagian yang udah melebur ya. Massa es aksennya adalah 25% dari massa es, atau sama dengan 0,25 massa es. Jika titik leburnya TS itu adalah 0 derajat, perbandingan antara massa air dan massa es. Ini kayak kita buat di grafik, di sini kita anggap ini min 10, sini 30, berarti sini naik, datar ya. Berarti ini Q1, Q2, Q3. Berarti Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah Q3, Q terimanya Q1 tambah Q2. Nah, Q3-nya itu adalah M air kali C air kali delta T, Q1-nya MS kali CS kali delta T, dan Q2-nya MS aksen yang udah mulai melebur ya, dikali LS. Berarti
massa air nggak tahu berapa, C air 1 itu ketetapan ya, delta T berarti 30 kurang 0 nih. Sama dengan massa S 0, massa S nggak tahu berapa. Kita buat massa S saja. CS 0,5, delta T-nya adalah 0 dikurang min 10 ditambah massa S aksen itu adalah 0,25 massa S kali 80. Berarti ini 30 MA sama dengan 5 massa S ditambah berapa nih kalau dikali? 0,25 kali 80, 20 ya, 20 massa S. Nah, kita pindah ruas 30, enggak deh. Ya, 30 massa air sama dengan 25 massa S. Berarti ini 30. Nah, bagi 5 ini 6, bagi 5 ini 5. Berarti jadinya massa air per massa S sama dengan adalah massa air per massa S. 5 banding 6. Ya kan? Jawabannya D. Nomor 4. Sebanyak 100 gram es memiliki suhu ketika massa es itu 100 gram. Suhunya adalah min 5 derajat Celcius. Dicampur dengan air, massa air yaitu 200 gram. Yang bersuhu T-nya 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es, keadaan akhirnya suhu seluruhnya mungkin 0 ya. Nah, kalau kita cari satu-satu ya, yang pertama QS dulu. QS itu kan M kali MS kali CS kali delta T. Berarti massa S-nya 100. Nah, CS itu kan 0,5. Oh, bagusnya kita buat grafik aja kali ya. Kita buat grafik di sini. Dari min 5, anggaplah di sini min 5, naik ke atas ini, datar. Kemudian dicampur dengan suhu 30. Nah, gini kan. Ini Q1, Q2, Q3. Nah, kita cari dulu Q lepas. Q lepasnya kan Q3, berarti M massa air kali C air kali delta T. Berarti massa airnya 200, C air 1, delta T-nya 30 kurang 0. Berarti ini 6.000, ya kan? 6.000 kalori. Terus kita terimanya yaitu Q1 tambah Q2. Nah, Q1 itu berarti MS kali CS kali delta T ditambah MS kali LS. Berarti massa S 100 kali CS 0,5, delta T-nya 0 kurang min 5 ditambah 100 kali LS-nya 80. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah 8.500 kalori. 825 kalori. Nah, berarti otomatis Q terimanya QS-nya itu lebih besar daripada Q air kan? Berarti suhunya itu kalau suhu seluruhnya di atas 0, nggak mungkin juga ya. Suhu seluruhnya 0 nggak mungkin juga. Suhu seluruhnya di bawah 0 nggak juga. Suhu seluruhnya 0 derajat dan sebagian es melebur. Nah, ini baru jawabannya D. Karena QS itu lebih besar kan nilainya nih daripada ini. Jadi suhunya masih seluruhnya itu masih 0 gitu. Dan beberapanya udah melebur gitu kan. Jadi nggak melebur seluruhnya juga. Berarti ada yang melebur, tapi ya sebagiannya aja yang melebur karena kan selisihnya juga hanya 200, kecuali kalau misalnya ini lebih kecil dari ini baru dia melebur seluruhnya. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya. Nomor 5, air kopi yang panas yang massanya massa kopi 35 gram dengan suhu teh kopi nggak tahu berapa T dituangkan ke cangkir, massa cangkir 175 gram.
di mana suhu cangkir adalah 20 derajat. Jika suhu kesetimbangan termal, berarti T setimbang TS saja ya kita buat. Nah, panas jenis air kopi, C kopi 4 kali C cangkir. Maka suhu ini yang ditanya. Dia nggak dari nol ya. Bagusnya dibuat grafik. Jadi, si campurannya itu, setimbangnya itu, kan gini nanti tuh. Nggak dari nol juga ya. Saya dari sini. Nah, sini satu kan. Suhu setimbangnya itu 30 derajat. Nah, terus T cangkir itu di sini 20. Nah, ini yang ditanya nih, T ini kan. Berarti ini nanti kan delta T-nya adalah T kurang 30. Kalau yang ini delta T-nya adalah TS. Itu TS kurang 30, ini 30 kurang 20. Ya kan? T, ya benar tadi sih, TS 30. Nah, berarti ini adalah 10. Nah, kan yang ditanya nih. Ini kan. Nah, ini Q1, ini Q2. Berarti Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya itu adalah Q1, Q terimanya Q2. Q1 itu M kopi kali C kopi kali delta T sama dengan M cangkir kali C cangkir kali delta T. 35 C kopi 4 C cangkir, delta T-nya adalah T kurang 30. Nah, M cangkir 175, C cangkir tetap, dikali delta T-nya 10. Ini kan? Berarti berapa ini? Ini bagi ini bisa ya, ini dapat 5. Berarti ini jadinya, ini kita kalikan 4. Oh iya, ini bisa dicoret juga ya. 4T dikurang 120 sama dengan 50. Berarti 4T sama dengan 50 tambah 120, ya kan? Berarti 4T sama dengan 170. T sama dengan 170 bagi 4 itu sekitar 42,5. Jawabannya adalah yang B.